dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Ini dengan kata si Ramadan. Jadi itu adalah muatan yang mengalir. Arus adalah muatan yang bergerak. Arus muatan negatif atau elektron yang mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Nah, itu menghangatkan suasana. Si Aji yang bikin tadi, ya kan? Keringinan. Ayo kita melakukan tempur semangat. Oke, semangat pagi. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Kami dari Islam Unggul, Islam Unggul yang paling keren. Kami datang untuk juara, kami lagi pasti bisa. Jangan pernah jadi negara, karena kita semua saudara. Islam Unggul, Islam Unggul. Islam Unggul, Islam Unggul. SMA Negeri Unggul Pidijaya. We are the champion. Mantap ya. Oke. Jadi pelajaran hari ini atau materi hari ini kita akan pelajari KD 4 C1 sebagai tadi di papan ya. Ya. Ini KD-nya. Yang pertama melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaannya. Sementara indikator pencapaian kompetensinya yang pertama 4.3.1 merancang dan melakukan percobaan tentang rangkaian listrik searah berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Dan 4.3.2 menentukan mempresentasikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik searah lisan maupun tulisan secara sistematis. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini itu melalui pendekatan saintifik dengan model inquiry learning, siswa diharapkan dapat melakukan percobaan rangkaian listrik searah dan mempresentasikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik searah secara lisan maupun tulisan secara sistematis sehingga siswa dapat menghayati, mengamalkan ajaran agama yang diajarnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, tanggung jawab serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi dan berkreasi. Kemudian pada pembelajaran kali ini Ibu akan melakukan penilaian dengan melihat dari kerjasama antar kelompok yang sudah Ibu bagi kelompoknya. Kemudian di dalam kelompok nanti dilihat bagaimana cara kalian dan kelompok kalian itu merangkai alat, membaca hasil pengukuran, pengolahan data, menulis data dan presentasi. Ya. Jadi dinilai dari semua kegiatan yang kalian buat dalam kegiatan percobaan hari ini.
Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kami dan berdua ini adalah perwakilan dari kelompok Power Supply.
untuk mempresentasikan hasil pengolahan data yang telah kami hasilkan. Silakan Dinda untuk menampilkan hasilnya. Berikan deaktivasi. Arus yang kami hasilkan yaitu 0,4 ampere. Begitu juga dengan tegangannya, kami mendapatkan 3 volt. Dan V per I, apa itu V per I? Yang ditanya di situ adalah hambatannya. R sama dengan V per I. Maka kami mendapatkan hambatan sebesar 7,5 ohm. Dan begitu juga pada sumber tegangan 6 dan 9, teman-teman bisa lihat semua. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena penjelasannya tetap sama. Jadi kami langsung saja skip ke grafik dan jelas. Sebentar Dinda. Ini berapa ketika kami mengukur pada sumber tegangan 6 volt, maka kami mendapatkan kuat arus yaitu sebesar 0,5 ampere. Begitu juga dengan tegangannya kami mendapatkan 6 volt. Dan hambatan yang kami dapatkan sebesar 12 ohm. Dan yang terakhir ketika kami mengukur pada sumber tegangan 9 volt, maka kuat arus yang kami dapatkan sebesar 0,6 ampere. Sedangkan tegangan yang kami dapatkan sebesar 9 volt dan yang terakhir yaitu hambatan yang kami dapatkan sebesar 15 ohm. Jikalau kita melihat pola daripada grafik ini, polanya 0,4, 0,5 dan 0,6. Yaitu dapat kami simpulkan dari grafik ini bahwa setiap 3 skala volt yang naik maka harusnya juga akan naik sebesar 0,1 ampere mengikuti pola. Contoh, ketika 3 volt maka arusnya 0,4 ampere. Ketika kami menaikkan dari 3 volt ke 6 volt maka arusnya juga akan naik yaitu 0,5 ampere. Dan begitu juga dengan 9 volt maka arusnya juga akan naik sebanyak 0,6 ampere. Adapun hubungan antara tegangan, kuat arus dan hambatan adalah P sama dengan I dikali R, yang artinya semakin tinggi hambatan maka semakin kecil arus di dalam suatu tegangan, sehingga arus akan berbanding terbalik dengan hambatan. Dari persamaan di atas, nyatakan persamaan tersebut dalam kalimat yang bahwa P sama dengan I dikali R. P adalah tegangan yang satuannya adalah volt, sedangkan I adalah arus yang satuannya ampere, dan R adalah hambatan yang satuannya adalah ohm. Jadi jikalau ditanya tegangan maka rumusnya I dikali dengan R, yaitu arus dikali dengan hambatan. Terus ada yang bertanya, bagaimana jikalau ditanya I ataupun R? Kita dapat menggunakan rumus segitiga. Jikalau ditanya V, maka rumusnya I dikali dengan R. Jikalau ditanya dengan I, maka rumusnya V per R. Dan jikalau ditanya R ataupun hambatan, maka rumusnya V per I ataupun tegangan per arus. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada diskusi kelompok kami yang bahwa benar apa yang dikatakan oleh si Ohm, yaitu P sama I dikali R, yang telah kami buktikan dari pengolahan data, bahwa jikalau pengolahan data kita benar sesuai dengan teori hukum Ohm, maka grafik yang kita gambarkan itu akan naik ke atas. Mengapa demikian? Karena setiap tegangan kita naikkan, setiap tegangan yang bertambah, maka arusnya juga akan ikut bertambah. Dan hal tersebut akan berpengaruh pada lampu yang akan semakin terang. Begitu juga sebaliknya, jikalau tegangan kita turunkan, tegangan kita kurangkan, maka arusnya juga akan ikut berkurang. Dan hal tersebut akan berpengaruh pada lampu yang akan semakin redup. Mungkin hanya itu saja kesimpulan yang telah kami dapatkan. Jadi itulah pembuktian kami yang sama jikalau dinyatakan di dalam hukum Ohm. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil praktikum kami. Jikalau ada yang
salah kami mohon maaf. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari kami sendiri. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba perhatikan semua. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tadi kita kan melakukan percobaan ya. Dari kelima kelompok yang sudah presentasi dari kelompok basic meter, arus, hambatan, power supply, ampere, mempunyai satu kesimpulan yang sama, ya kan? Grafiknya sama. Jadi kira-kira dari kelima kelompok yang ada di sini, siapa yang bisa menyimpulkan satu kesimpulan yang sama? Karena tadi gambarnya sama ya. Oke, Ramadan. Jadi, kesimpulan daripada kelima kelompok yang telah menyelesaikan hasil praktikum bahwa kan semua kelompok itu sama, grafiknya naik. Benar atau tidak? Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa jikalau pengolahan data kita tersebut sesuai dengan teori ataupun konsep hukum, maka grafiknya akan naik ke atas. Tetapi jikalau pengolahan kita salah, maka grafiknya itu tidak naik tetapi turun. Mungkin itulah semua kesimpulan yang telah saya rangkum dari kelima kelompok sesuai dengan grafik yang telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi Ibu menambahkan, ingat ya, dari grafik yang sudah saya tampilkan, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa buat arus itu sebanding atau berbanding lurus dengan tegangan, ya. Kemudian mengucapkan terima kasih untuk kelima kelompok yang sudah maju dengan gagah beraninya, dengan luar biasanya. Jadi yang pertama untuk kelompok yang luar biasa ya, yang pertama itu adalah kelompok yang pantang menyerah. Itu untuk kelompok hambatan. Tadi orang ini salah buat, kemudian bola lampunya putus ya kan, tapi tidak menyerah. Orang ini tetap masih mencoba. Ayo di sini kelompok hambatan sini namanya boleh. Kemudian untuk kelompok yang kreatif itu kelompok arus. Perwakilannya kelompok yang penuh dengan semangat, angkat. Kelompok angkat, ayo sini. Untuk kelompok yang kompak itu adalah arus. Yang terakhir, untuk kelompok yang paling teliti itu adalah kelompok power supply. Nah, jadi cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini.
kegiatan kita hari ini. Coba perhatikan semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, ya kan? Kita ice breaking sekali lagi boleh?